Saudara-saudari yang terkasih, konteks bacaan ini Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 adalah ketika Tuhan Yesus sudah memasuki Yerusalem dan habis dieluk-elukan Hosana Filio David, Hosana putra Daud dengan daun-daun palma. Setelah itu dia didebat oleh orang-orang Yahudi, ya, dan beliau menceritakan perumpamaan tadi. Saudara-saudari, Tuhan mengasihi kita, begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan putranya yang tunggal agar kita selamat hidup dalam Allah, berbahagia kekal. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia. Tuhan Yesus menjelma jadi manusia dan menderita sengsara serta bangkit untuk kita. Bacaan Injil tadi didukung oleh bacaan pertama Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7. Terkait erat kedua bacaan itu. Kebun anggur dalam kitab Yesaya tadi disebut adalah umat Israel, bangsa Yehuda, umat kesayangan Allah sendiri. Pohon-pohonnya adalah orang-orang Yahudi itu. Kebun anggur Tuhan harusnya menghasilkan buah anggur sesuai dengan keinginan sang pemilik, yaitu bermutu dan manis, karena pemilik kebun anggur sudah mengusahakan yang terbaik dengan teliti agar kebun anggurnya berhasil, agar panenannya bagus. Namun ternyata kebun anggurnya menghasilkan tidak sesuai dengan keinginan sang pemilik yang sudah kerja keras mengolahnya. Panennya tidak bagus, gagallah kebun anggur itu, maka pemilik meninggalkannya. Suatu sindiran bahwa bangsa Yahudi gagal menyambut Kristus. Dalam Injil lebih lanjut lagi, Yesus mengatakan yang lebih jelas pada tua-tua bangsa Israel ketika dia sudah masuk kota Yerusalem tadi, bahwa hak atas kerajaan Allah diambil dari Israel, akan diberikan pada bangsa yang akan menghasilkan buah pada waktunya karena imannya pada Kristus, yang tidak membunuh sang anak tapi menerima sang anak ini, sang anak pemilik kebun anggur itu. Saudara-saudari, siapa bangsa itu? Kita, gereja, kita yang dibentuk oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Kita gereja adalah bangsa pilihan karena iman akan Kristus. Kita terima itu sebagai peralihan dari janji pada bangsa Yahudi yang ternyata tidak menerima Kristus, lalu dialihkan pada kita kerajaan Allah itu. Karena itu kita diminta oleh Tuhan Yesus agar menghasilkan buah yang berlimpah, yang bermutu dan manis, sesuai dengan kehendak Dia, sang pemilik kebun anggur. Kita sebagai gereja, keluarga-keluarga kita, diri pribadi kita diharapkan oleh sang Kristus agar menghasilkan buah bermutu dan berguna di zaman ini. Diminta menghasilkan kebaikan, kesucian, kedamaian, keadilan, persaudaraan, damai sejahtera. Dengan demikian kerajaan Allah terwujud. Buah-buah yang baik itu tampak dalam pohon-pohonnya. Kita kebun anggurnya ini, kita pohon-pohon anggurnya ini. Karena sebagai pohon anggur, Tuhan sudah menginvestasikan seluruhnya yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Maka harusnya kita berbuah limpah dengan mutu tinggi. Dia memberi kita pupuk terbaik, sakramen-sakramen, sejak baptis, lalu tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Kita kadang dipangkas pula supaya nanti berbuah lebih lebat, yaitu dengan sakramen pengampunan dosa, supaya akar batangnya kuat, cabang-cabang dikuatkan, kita diberi sakramen penguatan, dan seterusnya. Maka harusnya kita berbuah
seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Seperti Satu Paulus tadi dalam bacaan kedua suratnya pada umat di Filipi bab 4 ayat 6-9. Itulah buah-buahnya, apa yang suci, apa yang luhur mulia, apa yang indah, apa yang baik, apapun itu pikirkanlah apa saja yang menyenangkan hati Allah. Mari kita setia pada Kristus dan berbuah dalam Dia. Mari mohon Roh Kudus akan membarui hidup kita supaya sanggup hari demi hari menjadi pengaruh yang baik. Mari mohon agar kita diberi keberanian agar menjadi kebun anggur dan pohon-pohon anggur yang bermutu dengan perilaku dan kegiatan program-program harian kita. Khususnya di masa pandemi ini, kita tidak menyerah dengan pandemi, namun justru menjadi pohon yang bermutu, kebun yang bermutu. Kita mohon itu semua dalam perayaan Ekaristi ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.